Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani kopi dimanapun berada, berjumpa kembali dengan channelnya Chandra Darusman. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan pemilik kebun, Bang Edi Suhendar. Tentunya kita akan bertanya-tanya tentang proses memulainya membuka kebun ini dan sampai saat ini seperti apa. Oke, kita lanjut. Taruh ke batangnya kan ada batang. Nah, ke sana jadi di sini rasa empat Mantap. Mantap Ciari, oi. Ciarinya mantap, 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 mantap. Luar biasa, tubuh sarinya juga full. Dan ini arsat usia 1 tahun. Mantap. bagus dan lebih bagus tiap tahunnya ada peningkatan. Disitulah mulai saya meneliti, ternyata kopi ini memang dia bagusnya yang kurang naungannya seperti itu. Makanya punya saya untuk bisa dikatakan 99% tanpa naungan. Tanpa naungan. Ya, tanpa naungan. Tentunya untuk dari mulai awal pembukaan kebun di tahun 2017 itu, pernahkah mengalami terserang cuaca kemarau panjang? Ya, tahun 2019 kalau enggak 2019. Ya, 2019 2020 kalau nggak salah kemarau panjang. Ya, ketika itu kemaraunya kisaran antara berapa bulan itu, Pak? Kemarau panjangnya itu, Kang Hendar? Ya, kurang lebih sekitar 7 bulanan. Sekitar 7 bulanan, cukup lumayan lama juga. Tentunya di tanaman kopi itu sangat mengkhawatirkan ya. Iya. Reaksi dari pohon pun menurun dari kesuburannya. Nah, setelah melalui proses kemarau panjang itu, apa yang terjadi selanjutnya di tahun berikutnya ketika pasca panen? Ya, pasca panen dia yang jelas penurunan drastis. Karena yang perlu digarisbawahi satu aja buat petani-petani yang ada ataupun petani kopi yang ada di seluruh Indonesia yang sekarang lagi bertani kopi. Kalau masalah kemarau yang saya alami tanpa naungan, memang mereka ada dampaknya. Cuman satu perlu digarisbawahi, dampak itu karena waktu itu di sini kemarau panjang, daun itu mengkerut layu, dia nggak ada curah hujan, nggak ada kadar air, tanah itu sangat minim kadar air. Di situ ditambah lagi angin yang sangat deras, jadi sudah dia daunnya kurang kadar air, tumbuh lagi kena angin yang sangat deras. Disitulah dia rontoknya daun. Setelah rontoknya daun, dia kering mati ranting. Disitulah yang saya perhatikan, pas mata yuyu juga itu ngikut kering karena dia nggak ada kalau kata orang itu, kata bahasa modern apa ya, fotosintesis mungkin ya. Iya, berlebihan. Ya, gitu. Jadi dia nggak ada sama sekali daun. Disitulah terjadi penurunan yang sangat drastis. Di situ juga pas kemarau panjang pembungaan dia nggak mekar. Pas pembungaan nggak mekar, jadi dia mutung gosong karena nggak kena hujan sama sekali. Ini untuk produksi setelah musim kemarau itu, setelah tiba musim penghujan, untuk penghasilan kan secara otomatis turun, Pak ya. Iya. Secara otomatis penghasilan pun menurun. Tetapi apakah ini mengakibatkan batang kopi ataupun pohon kopi itu mati atau dia tumbuh subur kembali? Dia kalau menurut penelitian saya sementara itu, pohon setelah dia ada kemarau panjang dia akan seperti mau mati, tapi ketika turun hujan dia subur kembali si pohon kopi itu, jadi dia normal lagi seperti
semula lagi. Di situ juga waktu kemarau panjang penurunan hasil juga memang drastis. Tapi kesimpulannya untuk petani yang muda-muda ini, saya nggak pernah istilah katanya kendor untuk bertani kopi, walaupun di tahun 2019-2020 itu ada kemarau panjang, karena jelas penurunan drastis hasilnya itu, tapi saya nggak pernah kendor. Waktunya ngasih makan, saya ngasih makan, intinya pemupukan, pengomposan itu selalu saya rutin seperti itu. Jadi nggak ada dampak setelah kemarau, mentang-mentang kemarau nggak kita kasih pupuk, nggak kita kasih kompos, itu kan lebih kasihan. Oke. Itu dari tahun 2017 ada kemarau di tahun 2020 Pak. Ini Kang ya. Dari semenjak kemarau panjang itu sampai di tahun 2023 ini, kalau saya perhatikan itu tidak ada kemarau panjang lagi. Iya. Nah, artinya itu tidak setiap tahun kemarau itu panjang berlebihan. Iya. Nah, artinya kalau untuk kualitas dari gugusan kopi antara kebun yang ada naungannya dan yang tidak itu jelas berbeda, Bang ya, Kang. Kalau Jelas saya berbeda ya? perhatikan, memang ada perbedaan. Kalau untuk saya perhatikan, dia kalau yang tanpa naungan itu gugusannya lebih full, pembungaannya juga lebih full, dia lebih Iya. bagus. Kalau untuk saya perhatikan, mungkin nutrisi sinar mataharinya dia lebih sempurna. full, dari pagi sampai sore itu lebih full. Intinya dampaknya pas kena kemarau itu aja tanpa naungan, itu juga kan kemarau yang sangat berlebihan. Khusus daerah saya ini kan daerah panas, tapi dari tahun 2019 2020 dari situ kemarau panjang 3 tahun, dari situ ya alhamdulillah saya perhatikan walaupun kebun saya tanpa naungan, kalau masalah nilai produksi sama sih, nggak ada penurunan juga, nggak jauh gitu, nggak yang sesuai orang katakan, orang bicara gitu, seperti ini. Intinya saya coba dulu, kalau setelah mencoba nggak penasaran lagi, tapi ya bukti dan nyata kan bisa dibilang stabil tiap tahun. Stabil. Jadi ini untuk sedikit informasi teman-teman petani kopi kita di Nusantara ini, dari segi penghasilan itu mulai dari tahun setelah kemarau panjang itu di tahun 2019-2020 Kang ya. Nah, di tahun 2020 itu menghasilkan berapa kintal ataupun berapa ton dari tahun 2020 sampai ke 2021, 2022, dan prediksi di tahun 2023 ini seperti apa? Kalau berbicara tentang hasil, kita berbicara dari awal dulu ya, karena Oke. untuk petani milenial ini pasti ragu-ragu antara mau pola seperti ini. Kalau masalah dari hasil itu, awal pembongkaran saya dapat kalau nggak salah itu 6 kintal. Setelah pembongkaran dari situ naik langsung 1 ton 2 kintal. Dari situ saya prediksian saya lebih meningkat lagi karena pas ada kemarau panjang, penurunan yang sangat drastis. Jadi cuman dapat 7 kintal. 7 kintal. Nah, disitulah saya berpikir mau gimana kalau seperti ini. Tapi saya nggak putus semangat. Dari situ pas tahun 2021 itu 2021 itu dia nyampe 4 ton. 4 Ya, ton 4 dalam ton lebih. dalam 1 hektar. Udah panjang. Luar biasa. Luar biasa. Nah, dari situ ada tahun 2022 ada penurunan lagi, dia masih produksi 2 ton setengah. 2 ton setengah. Iya, 2 ton 5 kintal di tahun 2022. 2022. Ya, tahun ini 2023 ini kalau saya prediksi mungkin bisa sama kayak tahun 2021. 2021 ya, sekitar prediksi ya. 4 ton. Iya. Ini untuk lokasi lahan 1 hektar, Kang ya. Ini sangat luar biasa. Jadi ketika ada penurunan hasil pun itu tidak signifikan dan bisa dikategorikan ini stabil. Ini Bahkan stabil. tahun 2022 itu kalau menurut saya penurunannya yang agak drastis, cuman mampu 2 ton setengah, karena saya waktu itu sangat benar-benar permajaan. Kopi ini kan kopi tua, saya remajain dahan-dahan barunya itu. Oke. Tapi masih mampu di 2 ton setengah. Masih mampu di 2 ton setengah.
Nah, untuk prediksian di tahun 2023 ini tadi kisaran sekitar 4 ton, Iya, Kang ya. Ya mudah-mudahan tercapai. iya, Tapi kalau mudah-mudahan, kita amin. lihat dari keadaan buah memang sangat luar biasa, merata. Nah, tentunya untuk proses pemerataan hasil per batangnya ini ada sebuah trik dan rahasianya, Kang ya. Iya, Nah, untuk kelanjutannya tentunya untuk subscriber kita dimanapun berada, untuk menggali semua potensi ataupun pengalaman yang ada pada Kang Edi Suhendar ini, kita akan lanjutkan di part 2 untuk bagaimana cara penyimpanan bahan untuk menyetabilkan hasil dari tahun ke tahunnya. Dan tentunya ini semua perlu kita gali untuk kebaikan kita bersama. Nah, untuk konten kali ini di kebun Kang Edi Suhendar saya cukupkan sekian dulu. Jangan lupa komen, like. Nah, tentunya untuk di komennya yang komen sifat membangun untuk kebaikan petani kopi kita semua. Dan jangan lupa di subscribe juga, tonton terus video ini, jangan di skip. Oke, terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.